Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah menguatkan iman Islam kita semua, Allah yang telah memberkahkan, memuliakan, menyehatkan, menyelamatkan kita semua. Barokah, alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat salam limpah surah bagi dalam Kanjeng Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaatnya baginda Rasulullah Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam silaturahmi, salam sejahtera untuk mitra semua berbagai kalangan. Semoga mitra semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat semuanya mitra. Di kali ini saya akan mengupas tentang khodam mitra. Khodam ya. Khodam itu adalah pendamping ataupun kita penyuruh gitu kan ya. Nah, kalau di versi saya, kalau di Al-Hikmah yang didalami sama saya, khodam itu tidak terlalu dipujulkan mitra, tidak terlalu ditinggikan kalau versi saya. Sebab apa? Sebab banyak yang terkecoh dan banyak istilahnya yang terus menerus dia panggil-panggil ataupun hadir-hadir memanggil khodam. Itu di versi saya, tapi maaf mitra, maaf kalau ada yang tersinggung, maaf sebelumnya. Ini versi saya, pengalaman saya. Kalau menurut saya, yang baik itu kita panjatkan doa. Panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam doa itu, istilahnya kita penuh dengan keberkahan. Dan kita panjatkan kalam-kalam, kita bacakan kalam-kalamullah dengan doa-doa kita yang sudah diijazahkan sama guru-guru kita gitu mitra. Sebab di kalangan hikmah itu doa itu paling utama gitu. Paling utama mitra. Paling utama gitu. Jangan sampai kita terkecoh sama kegoiban ataupun arwah-arwah yang gentayangan. Contoh misalnya, contoh kita manggil kekuatan di mana gitu kan, kita tarik, kita masukin ke manusia, kita gurub-gurugan kepada rubuh gitu kan, gerubah-gerubu istilahnya. Nah itu belum tentu benar itu mitra. Saya jamin itu belum tentu benar. Orang yang kita panggil ataupun khodam yang kita panggil dimasukin ke dalam wadahnya manusia, anak buah kita misalnya, itu belum tentu yang dipanggil itu nyuruh ataupun meraga sukma ke dalam jiwa raganya beliau gitu. Jadi hati-hati kita berkhodam itu, hati-hati. Makanya orang-orang banyak terkecoh sama khodam-khodam itu ataupun sama goib-goib itu gitu. Lebih mulia manusia daripada goib gitu. Gitunya. Semestinya kalau masalah istilah kita doa, semestinya kita mendoakan, ya, mendoakan para arwah-arwah yang sudah meninggal, para aulia-aulia Allah yang sudah meninggal, dan kita tujuannya ibadah. Nah, kehidupan yang mulia itu, kehidupan yang berkah itu, berkahnya ibadah. Di dalam ibadah itu semua ngikut semua. Kalau kita sholatnya baik, ya, yang 5 waktunya baik, gitu kan, sodakohnya baik, wiridannya baik, bersolawatnya baik, satu niatnya baik, perjalanannya juga baik. Nah, ilmu-ilmu ataupun khodam-khodam yang baik itu ngikut ke dalam jiwa kita, ngikut mitra, ngikut. Tapi jangan terlalu difokuskan sama kekuatan khodam, sebab kita Muslim, istilahnya Islam kita, agama kita dianjurkan untuk berdoa. Senjata kita berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau batin, munajat, minta kesembuhan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diiringi dengan keikhlasan, diiringi dengan baca-baca sholawat,
diiringi dengan baca-baca ayat suci Al-Qur'an. Nah, itulah doa kita. Jadi cepat prosesnya. Cepat istilahnya, Allah mengabulkan dengan doa-doa kita. Yang penting tekadnya kita ibadah. Satu niat, yang kedua perjalanannya harus baik dan diiringi dengan keikhlasan. Gitu kan ya. Nah, kalau masalah qada itu kesampingkan. Kesampingkan itu kan ya. Nggak usah dihadirkan, nggak usah dipanggil-panggil kalau versi saya. Nanti juga kalau toh mau membantu gitu kan, itu mah urusan di alam sana lah, itu mah di alasan urusan di alam goibnya dia, urusan di alam arwahnya beliau gitu kan. Jadi kita ngurus doa aja lah gitu, ngurus doa aja udah gitu kan ya. Jadi lebih efektif, lebih mantap dan lebih berkah kita mengurus doa yang baik untuk kita, doa yang jelek untuk kita. Jadi kita mendoakan orang lain itu harus baik-baik saja gitu kan. Jangan diiringi dengan kemunafikan, jangan diiringi dengan kebohongan, kebobrokan, ataupun istilahnya sulap-sulap yang sudah istilahnya di dalam debus-debus itu kan diiringi dengan sholawat, diiringi dengan waduh itu gagal total. Sebab sekarang udah pada tahu lah semua gitu kan. Nah, udah pada tahu semua itunya. Kita benahi diri kita, benahi diri kita. Sebab kita yang hidup di alam dunia itu, sisa umur kita itu untuk ibadah mitra, untuk menolong orang yang lagi kesusahan, apalagi seorang pimpinan, apalagi seorang istilahnya ulama ataupun seorang ustadz. Kita harus mengajarkan dengan syariat Islam yang baik dan aturan Islam yang menjalur dengan syariat Islam. Nah itu itu versi saya berdasarkan pengalaman saya juga ya. Nah disitulah mitra keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Istilahnya kalau goib itu nggak punya berkah mitra, bukan yang memberkahkan, bukan. Saya jamin itu bukan yang memberkahkan goib itu. Yang memberkahkan itu dari amal kita yang baik. Allah lah yang memberkahkan, dilihat dari amal kita yang baik dan perjalanan yang baik diiringi dengan keikhlasan. Gitu kan. Nah itulah disebut berkah, barokah. Serengkak seperti pola ucapan-ucapan kita harus menjadikan keberkahan untuk kita dan untuk umat yang membutuhkan gitu mitra. Nah itu versi saya, tapi maaf ini mitanya. Saya juga lagi bebenah diri gitu mitra. Lagi bebenah diri. Dulu itu ya saya sudah disebutkan Melanglang Buana juga saya lama. Guru-guru juga saya banyak, cuman nggak dipublikasikan. Ada yang dipublikasikan, ada yang juga tidak dipublikasikan, ada yang mau diupload ke YouTube, dan ada juga yang tidak mau diupload ke YouTube, gitu kan istilahnya. Nah gitu, banyak saya juga guru-guru juga mitra gitu. Jadi itu warahan ataupun petunjuk guru-guru saya duganya. Nah itulah. Jadi guru itu wajib diikuti kalau langkahnya bagus. Tapi kita harus diresapi dulu pikiran secara jernih, secara murni, secara jangan dipakai emosi. Oh iya. Oh benar. Yang tidak baik riset, udah. Gitu kan. Jadi ini mah kalau ada yang ngecam, ya itu justru orang itu tidak baik. Ada yang mengkritik, jadi marah-marah. Itu salah itu. Manusia itu terluput dari kesalahan gitu. Kalau manusia yang mulia itu istilahnya menerima apa yang jelek ditegur sama orang ataupun ditegur sama kiai satunya lagi ataupun ditegur semua orang, oh itu jelek, jangan diperbuat. Nah itu kita harus menerima, harus legowo kita. Harus bersahaja kita dan harus istilahnya lapang dada kita. Nah, jadi hidup kita itu terkikislah dari kesalahan yang fatal menjadikan keberkahan. Yaitu harus menjadikan kelakuan kita dan akhlak kita harus menjadi baik sebaik-baiknya. Gitu. Ya, gitu. Itu sekilas info aja. Itu versi saya. Maaf kalau ada yang tersinggung. Itu kan enggak bermaksud menyinggung orang-orang lain. Ini mah pengalaman saya, gitu kan ya. Jadi pengalaman saya itu diceritakan sama ya itu mitra-mitra semua lah gitu. Jadi ambil yang segi baik,
buang yang segi jeleknya. Nah gitu dulu kita. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.